Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni CPNS 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Angkatan 123 Kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tentang Learning Journal Agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan bangsa kita. Jika tidak, maka orang atau bangsa lainnya akan menentukan masa depan bangsa kita. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik yang untuk memuliakan manusia. Tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 adalah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan. Sehingga PNS diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, strategis dan analisis konteks kontemporer. PNS perlu memahami baik fungsi dan tugasnya serta menjadi PNS yang profesional dan bertanggung jawab. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat, dan juga regional atau global. Nah, perubahan atau globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa atau negara untuk berperan serta, sehingga perubahan global ditandai dengan hancurnya batas atau border suatu bangsa dengan membangun peradaban dunia ini. 1. Tidak dapat dipisahkan oleh negara-negara, batas-batas negara, ataupun konsep negara bangsa dan nasionalisme. Dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan epik nasionalisme, harus disadari sebagai bahan hitungan strategis baik sekali isu kontemporer yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, radikalisme, dan terorisme atau proxy war. Teknologi komunikasi yang diiringi oleh kehadiran media massa berbasis digital telah memberi perubahan dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi dari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk, ataupun dengan kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan juga mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi. Melalui internet, saya merekam hate atau hoax sering kita temui dan pada sel-sel, sehingga sebagai aksen kita harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Setelah memahami berbagai isu radikal yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk mengetahui atau memahami isu-isu tersebut secara utuh dan kemudian berpikir konseptual. Nah, ada beberapa teknik atau teknik isu yang bisa digunakan, yaitu mix mapping, respon diagram, analisis SWOT, kesenjangan atau gap analisis. Sekian pemaparan dari saya untuk Learning Journal kali ini. Terima kasih.